Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Fahriul Oktaviani dari Studio 6 dalam acara Sekilas Berita yang akan menemani pagi Anda dalam beberapa menit ke depan dengan berita terupdate di pekan ini. Ketegangan akibat konflik antara Rusia dan Ukraina masih terus berlangsung hingga saat ini. Konflik antara dua negara ini tidak hanya berdampak pada internal, namun ternyata perang antara dua negara di Eropa ini juga akan mempengaruhi stabilitas di berbagai sektor secara global, termasuk terhadap Indonesia. Lalu bagaimana dampak invasi Rusia ke Ukraina bagi Indonesia? Berikut pembahasan selengkapnya. Baik, terima kasih Saudari Lala dan pemirsa. Saat ini kami sudah terhubung dengan narasumber kami dari Kemenkumham dengan Saudara Dimas. Halo, selamat malam Saudara Dimas. Apakah suara saya sudah bisa didengar? Bisa, selamat malam Mbak Lila. Baik Mas Dimas, terkait dengan perang Rusia dan Ukraina yang sudah berlangsung mulai bulan Maret kemarin dan masih berlangsung hingga sekarang. Menurut pandangan Saudara Dimas sendiri, bagaimana sih perang tersebut bisa terjadi dan apa yang melatar belakangi invasi dari Rusia ke Ukraina? Dari sejak perang, bahkan kalau kita bicara dulu banget tuh bibit-bibitnya udah ada dari sejak perang blok barat, adanya blok barat sampai sama blok timur. Jadi ini kayak lanjutannya lah, kayak istilahnya dari keadaan politik yang juga terpecah di Ukraina sendiri itu berimbas ke pemilihan presiden gitu. Ketika presidennya beralih lagi ke yang dekat sama negara barat, malah jadi Rusianya jadi meradang lah istilahnya, kayak Putin semakin gak suka, ngancam kan Putin kan, ngancam pokoknya kalau sampai NATO berani-berani ngedeketin Ukraina atau dan lain-lain itu apa namanya, Putin gak akan segan membombardir Ukraina gitu. Dan ternyata Putin nggak main-main dengan ancamannya gitu, dan dibombardir beneran. Baik, terima kasih Saudara Dimas. Ternyata memang latar belakang dari perang yang terjadi ini sangat kompleks ya. Kemudian dari perang yang sudah berlangsung lama dan masih berlangsung, kira-kira ada apa saja yang mempengaruhi ke negara Indonesia sendiri? Kalau dampak pasti ada ya, dampaknya kan karena dampak global. Kalau dari Indonesia ya, kita udah mulai lihat nih dampaknya. Minyak udah mulai nggak kebayar, akhirnya mau nggak mau pemerintah harus menyesuaikan harga, terus harga-harga ekonomi global, dolar semakin menguat, rupiah semakin menguat, seperti itu ya. Jadi ini yang paling kerasa. Artinya kalau dampak mungkin yang kena di Mbak Lila, kena di Mbak Lala, kena di saya ya, harga-harga jadi naik gitu kan. Baik, ternyata cukup banyak ya dampak yang ternyata sudah kita rasakan bersama juga. Kemudian berdasarkan dampak tersebut, kira-kira apakah Indonesia sudah memiliki strategi untuk mengatasi hal tersebut, Saudara Dimas, dan bagaimana kira-kira yang dapat diterapkan untuk menghadapi dampak tersebut saat ini? Ya, kan tadi saya nyebut ada dua dampak ya. Kalau yang pertama yang dampak ekonomi itu beberapa yang sudah disiapin kayak penyesuaian harga, terus mencari negara-negara importir yang lain. Baik, ternyata sudah cukup banyak langkah yang pemerintah kita lakukan untuk mengatasi dampak-dampak ini. Kemudian jika dikaji dengan kacamata hukum, menurut Saudara Dimas, apakah perang antara Rusia dan Ukraina sendiri melanggar hukum humaniter yang sudah ada? Apakah di sini melanggar hukum humaniter? Ya pastinya ada ya, pastinya ada. Termasuk ya kayak pelanggaran-pelanggaran jatuhnya korban dari sipil. Nah di sini mungkin bisa terjadi pelanggaran terhadap hukum humaniter gitu. Untuk harapan dari Saudara Dimas sendiri terkait perang Rusia dan Ukraina ke depannya seperti apa? Ya, jadi harapan saya seperti yang diutamakan oleh Pak Jokowi ya, artinya perang ini segera berakhir, kemudian ekonomi global kembali membaik, rupiah kembali menguat, sehingga harga-harga bisa dikendalikan, bisa turun, dan harga minyak, harga gandum, pokoknya harga-harga global di pasaran juga bisa disesuaikan, dan pastinya itu jadi dampak positif ke ekonomi global, ke negara-negara lain yang juga terkena dampak dari perang ini. Baik, terima kasih Saudara Dimas atas waktunya. Iya, Mbak Lila. Baik pemirsa, untuk mengkaji lebih dalam mengenai dampak perang Rusia dan Ukraina terhadap sektor ekonomi, kami sudah menghadirkan narasumber saudara Anda yang merupakan investor saham dari tahun 2019. Kepada saudara Anda, halo, selamat malam saudara Anda, apakah suara saya terdengar? Halo, selamat malam reporter Lila, ya suaranya sudah jelas di saya. Baik, saudari Anda sebagai pelaku investor saham sendiri, apa dampak yang saudari Anda rasakan dari turunnya pasar modal Indonesia itu sendiri?
akibat dampak perang Rusia dan Ukraina. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa adanya perang tersebut itu kan menyebabkan harga IHSG terkoreksi, dan pastinya adanya penurunan dari IHSG ini menyebabkan portofolio dari investasi saya, khususnya dari saham sendiri, itu terkoreksi cukup dalam, sampai hampir minus 70% di awal bulan Maret lalu. Seperti itu, Lila. Jadi cenderung sempat membuat panik karena kan sempat terkoreksi. Namun sekali lagi saya tekankan bahwa koreksinya ini dampaknya itu tidak terlalu lama. Jadi di akhir Maret itu IHSG sudah mulai kembali. Dalam artian perekonomian Indonesia masih cukup baik dari segi pasar modal. Baik, dari penjelasan saudari Anda, ternyata dampak perang Rusia dan Ukraina ini tidak hanya berpengaruh secara global saja, namun berpengaruh juga terhadap para investor saham itu sendiri. Kemudian jika ditanya harapan saudari Anda mengenai keadaan ini, keadaan perang Rusia dan Ukraina itu sendiri bagaimana? Baik, sebagai investor retail pastinya saya mengharapkan kepada dua negara tersebut, baik Rusia maupun Ukraina, segera menemukan titik terang dan juga solusi terbaik untuk kedua negara tersebut, dan semoga ketegangan yang terjadi dapat segera terselesaikan, karena adanya peperangan tersebut tidak hanya berdampak bagi kedua negara yang berperang saja, tetapi juga akan berimbas pada negara berkembang, khususnya perekonomian dari negara Indonesia. Baik, terima kasih saudari Anda pemaparannya tentang pengkajian lebih dalam lagi terkait dampak perang Rusia dan Ukraina terhadap ekonomi, terutama pada subsektor pasar modal dan saham. Harapan kita semua pastinya keadaan ini cepat membaik, perang cepat selesai, dan ekonomi Indonesia maupun global kembali membaik, kembali stabil. Terima kasih atas waktunya dan pemaparannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Demikian acara Sekilas Berita pagi ini. Saya Fafriyul Oktaviani beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.